Assalamualaikum sahabat hebat. Berjumpa lagi dengan pembahasan Tryout ASPD MKKS Literasi Membaca Bagian 4 Menyunting Ejaan Nomor 31-40 Paket 1 dan 2. Ini adalah video terakhir. Bagi yang belum menyimak bagian 1-3, silahkan simak terlebih dahulu agar lebih siap dalam Tryout ASPD selanjutnya. Ingat, bagi yang like dan subscribe, saya doakan mendapatkan nilai 100. Dan jika menyimak video ini dengan baik, juga dijamin latihannya akan mendapat nilai 100. Langsung saja kita mulai dengan memperbaiki penggunaan istilah. Soal 31 paket 1. Di sini yang ditanyakan perbaikan penggunaan istilah yang tepat pada kata bercetak tebal pada paragraf. Di sini yang bercetak tebal adalah termometer, kemudian transfusi, dan diinfus. Sebaiknya kita tahu dulu artinya. Termometer itu adalah alat ukur suhu, sedangkan transfusi berarti pemindahan atau pemasukan obat, darah, dan sebagainya kepada orang yang memerlukan. Sedangkan kalau diinfus itu dari kata infus, berarti pemasukan obat dan sebagainya berupa cairan melalui pembuluh darah atau rongga badan. Jadi kalau diinfus ya dilakukan tindakan infus ya. Kemudian di sini juga harus tahu artinya. Tensimeter itu adalah alat ukur tekanan darah. Sedangkan stetoskop adalah alat yang digunakan dokter untuk mendengarkan bunyi kerja alat tubuh di rongga dada, terutama paru-paru dan jantung. Sedangkan di ronsen adalah dipotret dengan mesin ronsen. Nah, untuk memperbaiki penggunaan ini alatnya berarti kan salah. Pemeriksaan pasien di rumah sakit melalui beberapa tahapan. Setelah mendaftar, pasien yang akan diperiksa dokter dicek tekanan darahnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek tekanan darah ini, adapun alat yang digunakan adalah, kalau termometer kan ini untuk mengukur suhu, jadi salah, harus diganti dengan alat ukur tekanan darah, yaitu tensimeter. Kemudian setelah dipanggil, pasien segera masuk ke ruang dokter untuk diperiksa untuk mendeteksi kelainan tubuh dan suara tak jantung menggunakan transfusi. Ini kan tadi artinya ini ya, pemindahan darah pada orang yang memerlukan, jadi salah lagi. Ini seharusnya bukan menggunakan transfusi, tapi menggunakan alat juga, yaitu stetoskop. Ini alat untuk digunakan dokter untuk mendengarkan bunyi kerja alat tubuh di rongga dada, terutama ini bunyi paru-paru dan jantung. Selanjutnya, beberapa pasien ada yang memilih diminta diinfus agar obat lebih mudah masuk ke tubuh. Nah, diinfus ini juga salah. Seharusnya adalah ini, diinjeksi. Nih, injeksi artinya alat perkakas suntik, jadi minta disuntik maksudnya, diinjeksi. Maka isian termometer ini seharusnya diganti dengan tensimeter, transfusi diganti dengan stetoskop, sedangkan diinfus diganti dengan injeksi. Jadi kalau yang paling tepat di sini adalah jawabannya A. Tensimeter, stetoskop, dan diinjeksi. Untuk yang paket 2 ini juga sama-sama perbaikan penggunaan istilah yang tepat dari kata bercetak tebal. Ini ada ekosistem, mikroorganisme, dan nutrien. Berarti ini penulisannya yang masih salah, harus kita perbaiki. Ekosistem itu harusnya adalah penulisannya ekosistem. Kemudian mikroorganisme harusnya adalah mikroorganisme. Sedangkan ini yang nutrien harusnya nutrisi. Maka yang paling tepat di sini adalah ekosistem, mikroorganisme, dan nutrisi. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Memperbaiki penggunaan kata. Soal 32 paket 1.
Perbaikan kata yang dicetak tebal pada paragraf adalah, di sini wisata Jogja selalu menjadi harapan para wisatawan lokal dan mancanegara. Selain banyak di pilihan tempat wisata, akses transportasi juga mudah. Kita dapat menunggang motor, mobil, atau menyewa bus maupun kereta api. Nah, ini tentunya ini kalau harapan tidak tepat ya, tapi kalau diganti dengan tujuan, wisata Jogja selalu menjadi tujuan para wisatawan. Ini lebih tepat. Kemudian ini, kita dapat menunggang motor. Yang lebih tepat adalah mengendarai motor ya. Kemudian mobil atau menyewa bus ya, tidak tepat kalau menyewa, tapi menumpang bus lebih tepat. Jadi jawabannya A. Untuk yang paket kedua, perbaikan kata yang dicetak tebal dalam paragraf tersebut. Ini ada membawa, menelisik, dan menyimpan. Setelah sampai, ayah membawa kami masuk ke dalam toko. Saya membawa dalam toko. Yang paling cocok adalah mengajak kami masuk ke dalam toko ya, mengajak. Kemudian kami menelisik toko buku untuk mencari buku yang kami inginkan. Ya, menelisik tidak tepat. Yang tepat adalah mengelilingi. Kemudian ini setelah menemukan buku yang kami cari, ayah menyimpan buku tersebut di kasir. Tentunya bukunya bukan disimpan di kasir, tapi yang paling tepat adalah membayar buku tersebut di kasir. Untuk soal seperti ini sebenarnya sangat mudah ya, tinggal diterapkan saja. Misalnya, ini membawakan salah, diganti dengan mengajak. Setelah sampai, ayah mengajak kami masuk ke dalam toko, lebih tepat. Kemudian yang ini, kami mengelilingi toko, lebih tepat. Kemudian setelah menemukan buku yang kami cari, ayah membayar buku tersebut di kasir. Nah, pas sekali kan, jadi jawabannya A. Selanjutnya, memperbaiki tata kalimat. Soal 33 paket 1. Perbaikan kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah mencetak tebal. Ini sangat aneh ya. Pantai meningkatkan Satlinmas Resaus lebih penjagaan di area petugas. Ini sangat tidak nyambung. Maka ini soalnya juga sangat mudah, tinggal diteliti satu persatu yang paling nyambung mana. Misalnya A, penjagaan petugas Satlinmas Resaus lebih meningkatkan di area pantai. Masa penjagaan petugas, nah ini tidak tepat. Kemudian yang B, petugas Satlinmas Resaus lebih meningkatkan pantai penjagaan. Ini di sini yang aneh, meningkatkan pantai penjagaan. Kemudian C, petugas Satlinmas Resaus lebih meningkatkan penjagaan di area pantai. Nah, ini sepertinya yang tepat. Sedangkan D, penjagaan petugas Satlinmas, ini sudah aneh juga. Jadi yang paling tepat adalah C. Petugas Satlinmas Resaus lebih meningkatkan penjagaan di area pantai. Selanjutnya, memperbaiki tata kalimat yang paket kedua. Perbaikan tata kalimat yang bercetak tebal terdapat pada paragraf tersebut. Plak yang tidak mengeras dan menyebabkan dibersihkan karang gigi bisa. Nah, ini kalau tidak hati-hati ini seperti seolah-olah betul semua, tetapi sebenarnya ada satu yang paling tepat. Misalnya kalau A, gigi yang mengeras, nah ini ada aneh, tapi seolah-olah betul gigi yang mengeras bisa dibersihkan dan tidak menyebabkan plak karang. Ini gigi yang mengeras, masa gigi mengeras, ini aneh, jadi bukan ya. Kalau B, karang gigi yang mengeras dan menyebabkan tidak bisa dibersihkan plak. Nah, ini khususnya aneh, juga tidak tepat. Tapi kalau C, plak yang tidak dibersihkan bisa mengeras dan menyebabkan karang gigi. Ini lebih enak, ini dirasakan dan cocok. Kalau D, plak menyebabkan gigi. Masa plak menyebabkan gigi yang dibersihkan dan tidak bisa mengeras karang. Mengeras karang apa ya? Jadi yang tepat adalah C. Plak yang tidak dibersihkan bisa mengeras dan menyebabkan karang gigi. Selanjutnya menunjukkan kesalahan penggunaan huruf kapital. Soal 34 paket 1. Kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat
berdasarkan kata-kata yang tersedia ditunjukkan nomor. Yang dicari yang salah. Kalau satu ini Presiden Joko Widodo, ini sudah pas ya. Presiden ini P-nya besar karena awal kalimat Joko Widodo nama orang. Kemudian yang kedua, Jembatan Kertek 2, bukan nama jembatan sepertinya ya. Sedangkan 3, kawasan wisata, ini salah ya, karena kawasan wisata bukan nama tempat. Kemudian jalur jalan lintas selatan ini juga bukan nama tempat atau nama jembatan. Jadi ini salah, 4 juga salah. Maka jawabannya yang tepat adalah C, 3 dan 4. Selanjutnya untuk yang 32 paket 2, ini kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat berdasarkan kata-kata yang tersedia ditunjukkan nomor. Kalau nomor 1, saat, ini awal kalimat diawali huruf besar, jadi sudah betul. Sedangkan bulan, di bulan Desember, ini bulannya harusnya kecil, jadi salah ini ya, kan kesalahan yang dicari. Sedangkan Desembernya betul, ini sudah betul. Museum, kami mengunjungi beberapa museum. Beberapa museum di sini bukan sebagai nama tempat, jadi ini salah juga. Jangan 5, di Yogyakarta. Yogyakarta nama kota, jadi betul. Jadi yang salah adalah bulan dan museum, 2 dan 4. Jawabannya C, 2 dan 4. Kita lanjutkan menunjukkan penggunaan huruf kapital yang tepat. Soal 35 paket 1. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah yang nomor 1 di sini ya, Pempek Palembang ada di sini ya, Pempek Palembang. Di sini maksudnya adalah pempek yang asalnya dari Palembang, jadi Palembang itu adalah nama tempat. Maka ini sudah tepat nomor 1. Sedangkan nomor 2, pisang Ambon, ini bukan berarti Ambonnya adalah daerah Ambon, tetapi ini jenis pisang. Kalau nama jenis maka tidak memakai huruf besar, jadi ini salah. Sedangkan gudeg Jogja, nah, Jogjanya ini adalah, maksudnya ini gudeg yang khas dari Jogja. Jogjanya jadi sebuah tempat atau kota Jogja ya, jadi ini tepat menggunakan huruf kapital. Sedangkan kuliner Nusantara ini tidak perlu memakai huruf kapital, jadi salah. Maka yang tepat adalah ini, Pempek Palembang 1 dan 3, gudeg Jogja. Jawabannya B. Selanjutnya untuk soal 35 paket 2. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut adalah, ini kalimatnya, Paman membeli jeruk bali dan geplak Bantul di pasar Beringharjo saat berkunjung ke Yogyakarta. Jeruk bali ini adalah nama jenis jeruk ya, bukan berarti jeruk yang asalnya dari Bali. Berarti ini tidak tepat nomor 1. Tapi kalau geplak Bantul, nah geplaknya itu khas dari Bantul, jadi Bantul ini menunjukkan daerah Bantul atau Kabupaten Bantul, jadi ini tepat. Sedangkan pasar Beringharjo ini harusnya P-nya juga besar karena pasar Beringharjo jadi satu kesatuan menjadi nama pasar ya, jadi ini tidak tepat. Sedangkan 4, kota Yogyakarta, ini nama kota, jadi satu kesatuan, kotanya diawali huruf kapital, Yogyakarta juga. Jadi yang tepat adalah 2 dan 4. Jawabannya D, 2 dan 4. Selanjutnya menunjukkan penggunaan kata baku yang benar. Soal 36 paket 1. Nah, di sini penggunaan kata baku yang benar dalam kalimat tersebut adalah, ayah mensuruhku untuk mengambil amplop berwarna coklat di almari. Yang ditanyakan yang benar. Misalnya di sini mensuruhku, ini salah, ini harusnya menyuruhku. Kemudian mengambil, ini sudah betul. Amplop, nah ini salah, yang tepat adalah amplop saja. Coklat, ini sudah benar. Almari ini salah ya, yang bakunya itu adalah lemari. Jadi kata baku yang benar adalah mengambil dan coklat. 2 dan 4 maksudnya. Jadi kata baku yang benar di sini adalah 2 dan 4.
mengambil, dan coklat. Jawaban C. Selanjutnya, menunjukkan penggunaan kata baku yang tepat. Soal 36 paket 2. Penggunaan kata baku yang tepat dalam kalimat tersebut adalah di sini mendaftar itu tepat. Kemudian fotokopi juga tepat. Tapi kalau ini akte kelahiran ini salah. Yang betul itu akta bukan akte. Akta kelahiran. Kemudian kartu keluarga. Yang betul bukan keluarga tapi keluarga. Pas foto. Nah, yang betul itu pas foto. Jadi yang tepat kata bakunya adalah 1 dan 2, mendaftar dan fotokopi. Jawabannya A. Selanjutnya menunjukkan penggunaan tanda baca yang tepat. Soal 31 paket 1. Nah, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut secara berurutan ditunjukkan nomornya. Ini harus urut. Misalnya di sini, wow, tulisanmu memang sangat bagus dan rapi. Puji Bu Winta pada Doni. Wow, ini harusnya adalah tanda koma ya, 1. Karena di sini tidak diawali huruf besar, jadi ini kalimatnya kayak belum selesai. Wow, koma, tulisanmu memang bagus dan rapi. Nah, ini diakhiri dengan tanda seru karena menunjukkan kekaguman. Jadi harusnya ini tanda seru yang 2. Selanjutnya, puji Bu Winta pada Doni. Nah, puji Bu Winta pada Doni ini tanda titik. Dia harusnya urut di sini koma, tanda seru dan titik. Jadi ini betul nomor 1, koma, nomor 3 tanda seru, dan nomor 5 tanda titik. 135. Nah ini 135 jawabannya B. Untuk yang paket kedua, penggunaan tanda baca yang tepat sesuai tanda baca yang tersedia secara berurutan ditunjukkan nomor. Ini juga harus urut. Masih cukup jauh. Ini harusnya adalah titik. Kenapa? Karena ini kalimat selanjutnya sudah pakai huruf besar, berarti ini kalimat yang pertama selesai di sini. Sekarang, nah ini karena kecil berarti harusnya koma. Sini koma, betul. Baru setengah perjalanan. Sekarang baru setengah perjalanan. Sekarang koma baru setengah perjalanan. Bersabarlah. Bersabarlah ini adalah kayak perintah ya, atau harusnya diakhiri dengan tanda seru, kata ayah. Jadi masih cukup jauh, titik. Sekarang koma baru setengah perjalanan. Bersabarlah, tanda seru. Jadi yang tepat 1, 2, dan 4. Jawabannya B. Selanjutnya, perbaikan penggunaan huruf kapital. Soal 38 paket 1. Perbaikan penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut adalah, ini kalimatnya, setiap 2 minggu Diana mengikuti kursus bahasa Mandarin di kota Jogja. Di sini setiap, ini S-nya harus huruf kapital karena awal kalimat. Ini huruf kapital semua. 2 minggu. 2 minggu ini, minggu bukan menunjukkan hari minggu ya, tapi menunjukkan waktu. Jadi tetap huruf kecil. Nah, yang minggunya awalnya huruf kapital ini salah. Kemudian Diana itu nama orang, maka harus huruf kapital diawalinya. Mengikuti kursus bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin di sini Mandarinnya itu nama bahasa, jadi diawali dengan huruf besar. Sedangkan bahasanya tidak perlu. Di kota Jogja. Nah, kota Jogja ini diawali huruf besar semua. Jadi yang paling tepat di sini harusnya ini, setiap 2 minggu Diana mengikuti kursus bahasa Mandarin di kota Jogja. Jawabannya D. Untuk yang paket kedua, ini juga perbaikan penggunaan huruf kapital yang tepat adalah, Arya mengunjungi Monumen Jogja kembali pada hari Sabtu lalu. Arya ini diawali huruf kapital, maksud mengunjungi Monumen Jogja kembali. Monumen Jogja kembali jadi satu kesatuan nama tempat, yaitu Museum Monumen Jogja kembali. Maka M-nya harusnya besar.
pada hari Sabtu. Nah, Sabtu ini baru nama hari, makanya S-nya huruf kapital. Jadi kalau dilihat di sini yang paling tepat adalah Arya mengunjungi Museum Jogja kembali pada hari Sabtu lalu. Ya, paling tepat ini. B. Perbaikan penulisan tanda baca soal 39 paket 1. Perbaikan penulisan tanda baca secara berurutan yang benar dari kalimat tersebut adalah ibu membeli buah-buahan. Ini tanda seru salah ya, karena sebelum perincian seharusnya titik 2. Ini kan harus urut ya. Berarti yang pertama itu 3 nanas, titik 2 mangga. Ini salah, harusnya koma. Jadi koma 1 ya, urutannya 3 1. Ini ada 31, ini yang selanjutnya. Dan kelengkeng di toko buah. Nah, ini harusnya tidak tanda tanya tetapi titik. Kenapa? Karena kalimat berita. Jadi 3 1 dan 2. Jawabannya A. Untuk yang paket kedua, perbaikan penulisan tanda baca secara berurutan yang benar pada kalimat tersebut adalah tolong ambilkan alat-alat kebersihan. Nah, ini harusnya bukan koma tetapi titik 2. Ini yang 2. Nah, ini coba disimpulkan, ini yang lain soalnya awalnya sapu. Nah, ini koma itu 4. Nah, kan 24 mesti lanjutnya 3. Kemoceng dan kain pel, ini harusnya tanda seru. Nah, 3 kan, karena ini perintah kata bunyilah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2, 4, dan 3, yaitu titik 2, koma, dan tanda seru. Jawabannya D. Selanjutnya nomor 40. Perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca nomor soal 40 paket 1. Perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca secara berturut-turut adalah, ini salah tapi perbaikinya bagaimana? Nak, janganlah kau terburu-buru. Nah, ini harusnya koma. Janganlah kau terburu-buru. Terburu-buru ini harusnya tanda strip. Kalau urut 1, dan 4 strip. Ini 1, ada juga 4 di antara ini pilihan. Yang terakhir, dalam mengambil keputusan. Janganlah berarti kan kayak perintah. Jadi ini harusnya tanda seru. 5. Nah, maka yang tepat ini B. 1, 4, dan 5. Soal terakhir. Perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca soal 40 paket 2. Perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca secara berturut-turut adalah, ini Pak, berapa harga buah pepaya ini? Tanya ibu. Pak ini harusnya di sini adalah koma. Ini harusnya 1. Ini yang ada satunya ini antara A dan B. Berapa harga buah yang pepaya ini? Nah, karena menanyakan, berarti ini bukan tanda seru harusnya, tapi tanda tanya, berarti 4. Nah, jelas ini jawabannya B, 1 dan 4. Terakhir mesti 5 ini. Tanya ibu, ini harusnya titik. Nah, ini nomor 5 titik. Jadi jawabannya adalah B, 1, 4, dan 5. Demikianlah pembahasan soal Tryout MKKS tahun 2024. Untuk bagian yang terakhir, jangan lupa untuk menyimak juga bagian pertama, kedua, dan ketiga, sehingga kalian akan lebih siap dan punya banyak pengalaman untuk Tryout selanjutnya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan latihan soalnya dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai 100. Targetnya dapat nilai 100 ya, dengan syarat menyimak video ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video-video yang bermanfaat ini, sehingga kamu juga bisa mendapatkan pahala dengan berbagi kebaikan. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Salam sahabat hebat.